Apa ya? Mbak Diana. Mana dulu nih? Somasi ini gitu kan, dari keluarga besar sendiri ada tanggapan nggak sih Kak? Dari keluarga besar kita ya. Begitu tahu somasi ini, kita taunya malah dari media ya. Iya. Malah dari Mas Eko langsung tuh nggak ada gitu. Jadi memang kita kaget ya. Tadi orang tua kita kaget gitu karena kan kondisinya kan tadi saya kan masih berduka ya. Apalagi kan 100 hari juga baru kemarin satu. Dia ini lagi mau move on loh gitu, lagi mikirin ke depannya sama anaknya gimana nih gitu kan. Ternyata ada berita kayak gini, dia down pastinya kan. Dan yang nggak habis pikir adalah kita sama Mas Eko itu kan deket banget ya, seperti keluarga gitu. Harusnya kan bisa duduk bareng, nggak perlu lah lewat media seperti ini gitu ya. Istilahnya pasti dari pihak keluarga kita juga kecewa sih mbak, kecewa banget. Tapi ya udahlah, ini kan namanya apa, hidup ya harus dijalanin, kita proses ya udah kita ikutin aja alurnya seperti apa. Tadi sudah menemukan bukti baru kayak Sudah mencari ini beritanya kan termasuk cepet ya. Aku yang ditembak bok, terus aku yang tadinya lagi sibuknya yang ngurusin anak segala macam, harus cari bukti kemana, sedangkan semua berkas itu udah aku lipat semua gitu kan, untuk udah aku tata. Jadi kan harus kita bongkar lagi, harus ya saya mengetahui ya secara ini aja, secara ya sesuai yang kita jalanin gitu. Saya mengetahui tapi saya tidak tahu kalau saya masalahnya kayak gitu aja, nggak yang lebih mana begitu ya. Saya satu-satunya jalan harus ngeprint keluar masuknya uang itu kemana, itu saya. Dan ngeprint itu kan nggak gampang, kan masalahnya udah nggak ada, harus ada pendukungnya ya, atau berkas pendukung surat kematian dan lain-lain, dan kan nggak gampang. Kayaknya ini daripada di media semakin membesar, saya sih yaudah deh, saya baru hari ini saya bisa ngomong panjang dan lebar gitu ya. Kalau untuk hutang piutang itu saya tegaskan nggak ada, setahu saya. Tapi kalau menganggap Mas Eko menganggap itu hutang, ya nanti kita bicarakan. Kapan rencana ketemu Mas Eko? Secepatnya. Kita lagi berupaya menghubungi. Secepatnya saya juga nggak mau berlarut-larut ya, nanti secepatnya mungkin dalam minggu-minggu ini mungkin bisa ketemu dengan. Kalau nanti kesulitan dengan Mas Eko, mungkin kita melalui kuasanya kita akan mencoba menghubungi. Iya, karena nih kita jadi bentrok nih antara saya sama Mas Eko, jadinya saya juga kesel gitu, keselnya ya ampun gitu sampai kayak gini. Tapi ya nggak apa-apa, nanti kita pasti duduk bareng, mau ketemu sih dalam waktu dekat. Emang tuntutannya berapa Kak? 600 juta. Iya. 600 juta Di sih kurang somasinya lebih. di 600 juta segera akan dibayarkan. Kalau tadi Dan itu bayar akan dibayar ya Bang, dan itu akan segera dibayar juga. Kita nanti bicarain Mbak untuk apa utangnya itu berapa, saya nggak tahu ya. Bisa aja kan dari sisi sana 600, 1M segala macam bisa aja bebas, tapi kan saya juga harus punya bukti. Iya, harus ada bukti. Itu kan bukan uang yang sedikit ya, 600 juta itu gitu. Sebenarnya kan yang proyek belum selesai kan intinya kan, proyek yang harusnya berapa episode tapi baru jalan berapa episode ya, 6 episode. Iya, baru Itu jalan. kan intinya hanya karena proyek belum selesai aja sih. Kalau proyek selesai kan sebenarnya nggak ada masalah kan. proyek apa sih Kak? Kuliner ya, kuliner terus apa Iya, yang- talk show gitu lah, talk show bukan film sih, tapi talk show komedi gitu lah. Kan masalahnya kan waktu itu memang dia bikin sketsa segala macam. Ya itu rencananya sama Mas Eko mau buat itu gitu. Udah sih memang udah berjalan, tapi baru 6 atau berapa gitu. 600 itu kan udah mungkin ada kepakai buat diproduksi. Iya, bisa jadi kan seperti itu, Artinya makanya kan ada pengurangan. bisa aja Betul. menuntut berapapun bebas. Ya kayak saya nggak tahu soalnya. Ya itu haknya Mas Eko menuntut berapa, cuma kan semua kita harus lihat, duduk bareng gitu kan. Bukan saya nggak kooperatif dengan Mas Eko pun, saya kooperatif gitu ya. Apalagi hutang, misalnya dia menganggap itu hutang gitu. Ya segera kita ketemu sih dengan Mas Eko. Mbak Diana, almarhum pernah mengungkapkan nggak sih kalau ini ada proyek ini nominal sekian gitu? Enggak. Dia hanya menjelaskan, maksudnya memang terbuka, tapi terbukanya itu bahwa ini saya main dengan A, B, C gitu ya. Terus saya punya project dengan A, B, C. Itu dia cerita. Tapi kalau untuk kedalamannya saya ada keterlibatan dengan dana sekian, uang itu saya terima sekian, itu enggak ada. Dari Karena kan gitu. karena kan bukan urusan saya juga. Dan dia juga nggak ngerti juga kan diceritain misalnya tuh untuk produksi sekian Iya. ini nggak ngomong Paling kan juga. kalau perempuan diceritain produksi sekian ratus ya mal amat kan gitu pasti saya. Jadi
lebih baik dia nggak menceritakan itu, tapi dia hanya menceritakan masalah itu, menceritakan oh saya dengan A B C, dan banyak kok yang sama masalah ini project, maksudnya yang lain teman-temannya banyak dan itu berjalan. Nah makanya saya juga bingung nih gitu ya dengan Mas Eko kenapa kayak begini. Itu aja sih. Ini kan Mas Eko itu siapa kak? Kalau boleh tahu, mungkin ada yang lupa. Mas Eko itu yang aku tahu ya, dia rekan bisnisnya Mas Roni. Dia itu apa sih? Api Akademi Fantasi. Api Iya, Api. yang pertama sih. Jebolan ajang, iya ajang itulah ya. Ya setahu aku dangdut bukan sih? Iya. Afi ya. nggak boleh nyebutin merek. Oh iya maaf ya, dikat ya Tit. Oke, Mbak Diana, salam. Mbak Diana, artinya sekarang sudah sebagai single parent mengurus semenjak kepergian Mas Roni sendiri almarhum. Gimana sih sekarang? Iya. Nge-hand apa sekarang sendiri nyari nafkah Ya sendiri? terasa ya, pastinya terasa banget ya, terasa ya sendirinya tuh yang biasanya kita menanggung bersama gitu kan, udah ya tadi biasa kita sama-sama, ini sendiri ya berasa lama beda banget gitu. Dan saya juga harus jadi ayah, jadi ibu juga gitu. Ya gitu. Ngobrol aja dulu Mas, nggak apa-apa, aku dengerin. Karena ini kan makam almarhum belum kering ya, masih basah. Terus dihadapi dengan kasus seperti ini. Seperti apa sih menguatkan dirinya? Ya, saya lebih banyak diem sih sekarang, lebih apa ya, lebih banyak diem, lebih banyak doa juga, terus ya lebih cerita ke kakakku aja gitu. Kalau Lebih dekat sama anak-anak. lebih dekat sama anak-anak, mengarahkan anak-anakku yang yang kecil, yang besar gitu kan. Ya gitu aja, menghibur mereka. Mereka kan juga pastinya sedih juga gitu kan. Kaget juga denger yang kayak gini, apalagi yang besar itu kan udah sensitif ya, maksudnya wah kayak gini-gini ya. Lebih ke itu sih, lebih mengayomi mereka lah gitu. Sempat yang besar sempat bertanya itu, yang Pasti lah, kalau ada nanya berita ke- seperti ini ya. Suka marah, aku sama Mas Eko jadi begini karena kan kenal juga sama Mas Eko. Iya kayak gitu. Ya sekarang lebih ya menguatkan mereka juga supaya ya udah kita tuh tinggal bertiga nih, kita harus survive lah, terus kita buktikan kalau ini enggak benar gitu. Kalaupun benar ya nanti kita bicarakan gitu aja sih. Sudah ada komunikasi kak dengan Mas Eko? Coba telepon? Belum karena saya kan baru banyak lebih konsultasi dengan lawyer dulu ya, dengan acaranya ya pengacara ini, jadi ya nanti kan ketemu pasti harus ada titik temunya ya, pasti harus ada titik temu karena kalau nggak gini nggak selesai. Ya harapannya gimana kak? Harapannya semua ini cepat selesai, saya juga bisa tenang jalanin hidup ke depan sama anak-anakku gitu ya kan. Mas Roni kan juga udah nggak ada, jadi kasihan juga ya kan kalau diungkit-ungkit terus, apalagi utang ya, dia juga kasihan juga sih, gitu aja sih. Bang, saya mau tanya, 600 juta itu kan tadi dibilang tuntutan dari pihak sana 600 juta. Akankah dari pihak abang untuk memberikan jalan tengah, apakah itu harus dibayar full atau 50-50 dari pihak Mbak Medina atau pihaknya Eko kayak gitu? Paling Karena kita- kan ini dibilang tadi akan adalah ini project ya, Iya. dan di mana project itu adalah ada uang, ada RBA ya, rincian biaya administrasi seperti itu pasti kan. Abang sendiri inginnya seperti apa, ada nggak yang mau disampaikan kepada Eko itu? Iya, jadi nanti kita berupaya untuk bertemu dulu secara kekeluargaan. Karena kalau kita udah bertemu dengan dua pihak, antara lawyer, kita pasti mengacu kepada aturan hukum. Di situ sudah jelas ada perjanjian kedua belah pihak. Dalam perjanjian itu apa aja yang diperjanjikan, Isinya berapa seperti nilai apa? yang ada ditulis di situ, itu menjadi bahan pertimbangan kita nanti. Tentunya tadi sudah bicara bahwa sebagian besar proyek itu sudah berjalan gitu kan, artinya berapa yang sudah terpakai, mana yang masih tersisa. Artinya itu menjadi pertimbangan kita nanti untuk bermusyawarah dengan pihak Eko gitu. Seandainya pihak sana kekeh untuk meminta 600 juta itu harus full dikembalikan atau gimana Pak? Ya itu memang dari somasinya seperti itu. Tentunya itu kan bahasa hukum terkait dengan keinginan mereka, itu hak mereka gitu ya.
Tapi pada akhirnya nanti kita mengacu kepada surat perjanjian itu yang akan kita bedah nanti dalam pertemuan itu. Mana yang hak, mana yang kewajiban gitu. Kalau Mbak Medi sendiri gimana dengan 600 juta itu kan tidak besar, tidak kecil ya, dengan kondisi saat ini Mbak tadi bilang menjadi sosok single parent dengan harus membesarkan anak sendiri gitu. Mbak Medi sendiri menanggapi dengan uang sebesar 600 juta itu, kalau memang itu terjadi dari pihak sana tetap kekeh meminta 600 juta itu harus dikembalikan. Itu gimana Mbak? Apakah masih ada aset-aset yang memang harus bisa dijual untuk menggantikan itu gitu? Iya, makanya itu kan semua saya mau melihat dulu Mbak. Kalau dilihat dari nominal 600 ya, misalnya kekeh atau minta di 600 ya, saya juga harus bicarakan dengan keluarga gitu kan. Karena jadi single mom itu kan enggak gitu ya. Kalau dengan uang segini ya saya shock lah gitu. Tapi saya rasa Mas Eko itu pasti bijak. Gitu ya. Dia juga melihat sisi saya dan dia juga tahu saya seperti apa gitu. Anak-anak juga seperti apa, keluarga kita seperti apa, Mas Eko tahu. Jadi saya rasa Mas Eko juga punya kebijakan. Tapi paling tidak yang dia tuntutkan saya tidak kooperatif nih. Saya sekarang kooperatif dengan menguatkan mental gitu ya untuk menjelaskan bahwa ya apa sih duduk perkaranya gitu. Nanti semua aku serahkan juga ke Terima kasih Bang. Bang. Foto dulu Mbak, bentar Mbak, foto. Ya, oke, foto Mas.